Iya emang saya juga nggak ngeduga karena saya selalu meng-encourage dia untuk hidup sehat, selalu kalau ada apa-apa saya perhatiin banget kesehatannya istri saya tuh. Itu emang terakhir sih dia emang ada sakit perut aja, udah gitu saya bawa ke dokter, dapat obat mendingan, dia sehat lagi, dia terus beraktivitas, mengajar lagi. Bahkan terakhir-terakhir dia tuh pesan makanan. Udah gitu habis makan makanan malam kan dia biasa dia periksa-periksa pekerjaan murid-muridnya dia kan gitu ya. Udah gitu ngaji dia, ngaji habis itu rupanya malam itu ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tiba-tiba gitu di situ. Jadi begitu saya naik kan saya biasa kerja dulu di bawah, udah gitu menonton Netflix, jam 12 baru saya naik gitu karena kalau naik itu juga kan nggak bisa tidur, dia kerja juga di kamar kan. Pas saya naik jam 12 udah nggak ada gitu loh. Jam 12-an saya juga kaget tadi biasa saya pikir kayak tidur aja gitu. Mukanya kayak tidur aja. Tapi kok nggak gerak-gerak, saya panggil-panggil, saya gerak-gerakin. Dari situ saya panik, saya istighfar langsung saya panggil anak saya, kita bawa langsung ke emergency. Itu emang, wah di situ emang apa ya aku nggak bisa ngerti juga kok begitu cepatnya maksudnya kok kita udah bersiap-siap lah maksudnya. Aku udah bersiap-siap begini, kita nih kalau sakit nih ada ini untuk ini gitu ini apa. Biasalah persiapan kuat kesehatan. Tapi ternyata ya Allah menghendakinya lain. Keserangan itu ya itu tiba-tiba gitu loh. Ya ada keluhan kecil-kecil ya seperti biasa gitu, cuman nggak signifikan gitu keluhannya. Dan dia kan tipe orang gagah gitu ya bahasa Sunda. Sering ngomong soal akhirat ya. Jadi akhir ini lebih sering gitu loh. Jadi bukan hal yang baru kalau dia ngomong kayak gitu. Karena Ica tuh orangnya yang sangat pragmatis yang dunia akhirat gitu loh. Kita mau selamat dunia, akhirat harus kita siap-siap. Jadi kalau kita bicara akhirat tuh walaupun saya suka linu-linu gitu karena saya belum terbiasa gitu ya. Suka saya alihin, anak-anak juga begitu. Tapi dia konsisten gitu kalau ngomong akhirat tuh. Dan terjadi semuanya. Dia bilang kalau saya tuh nggak mungkin katanya kalau kamu duluan saya nggak kuat katanya. Saya nggak bisa itu hidup. Dia yakin itu ya. Kan nggak enak saya diomongin kayak gitu. Saya juga sama nggak kuat juga kan. Iya. Tapi ya saya alihinnya kemana pokoknya dia pernah ngomong kayak gitu. Katanya saya duluan katanya. Kalau saya duluan saya pengen dikuburnya tanah kusir kayak gitu. Semuanya diomongin. Dan sampai terakhir itu akhirnya saya terpaksa untuk ngebuka lah kondisi kita nih. Ini kalau seandainya salah satu ada yang pergi sama anak-anak nih. Ini kita punya ini. Itu berapa lama sebelum kejadian kemarin? Kira-kira 2 bulan lah. Oh wow. Dia biasa bicara masalah itu. Dia kuat sih keyakinannya ya. Aku juga banyak belajar sama dia soal kaidah kualitas agama tuh sama Marissa nih. Jadi ya kalau dia ngomong kayak begitu ya saya jawab tapi rada nggak enak gitu kan. Kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang kalau emang mau khawatir kasih tahu dong biar saya siap-siap kan. Iya kan, selalu gitu kan kita maksudnya. Tapi ya seperti itu dia. Jadi momen berkesana dengan Mbak Marissa adalah keyakinannya dia sangat firm orangnya ya. Iya dia kalau dengan akidah gitu ya. Bicara saya tuh juga diselamatin kalau soal akidah sama istri saya sih. Ngerti soal benar-benar manfaat beragama itu, dunia akhirat itu. Itu ya, kebanyakan karena dia suka baca, suka temennya juga banyak kan. Dia bergerak di bidang pendidikan ya. Ngajar mengajar, ajar mengajar. Apalagi syariah. Bidangnya itu kan halal. Professorship-nya mau ngambil itu tuh. Makanya dia sibuk banget bikin jurnal tiap hari gitu.
Saya bantu sebisa saya. Dia pergi, dia bilang nanti jangan lupa sering ngurusin ayah kalau ibu nggak ada gitu. Tadi lagi sehat dia ngomong kayak begitu. Masak nasi merah, ayah suka kerupuk nih, hal-hal yang kecil kayak begitu dia omongin. Ya anak-anak juga kan ya alhamdulillah Allah tuh memberikan ke aku kekuatan ketika dia meninggal tuh semua prosesnya tuh aku jalanin sebaik-baiknya. Mulai dari mandiin anak-anak, milih ini pulangnya juga, upacaranya sampai di makam aku azanin juga, sampai aku tidurkan dia terakhir sampai bilang ikhlas ridho itu benar-benar dengan suara yang tegas gitu. Itu bukannya hal yang di luar kemampuan aku kalau sekarang suruh melakukan itu lagi, tapi aku dikasih kekuatan sama Allah, berarti aku punya keyakinan itu benar gitu loh. Itu hal yang harus saya lakukan. Baru saya lebih jauh lagi, saya tanya-tanya lagi, saya pelajari lagi. Ternyata ridho suami itu penting. Yep. Jadi kalau kita nggak ikhlas, nggak ridho sama istri kita, kesian dia. Kesian dianya. Dia nggak bisa menuju ke surganya. Alhamdulillah aku dengan segala keterbatasan, tapi Allah kasih aku kekuatan pada saat itu. Saya lagi ngambek kelamaan, dia duluan gitu. Dia kalau dia udah nyentil saya duluan, saya langsung meleleh udah gitu. Dia konsisten gitu kalau ngomong akhirat tuh. Kalau kamu duluan saya nggak kuat katanya. Dia kuat sih keyakinannya ya. Banyak belajar sama dia soal kaidah kualitas agama tuh sama Marissa nih. Saya tuh juga diselamatin kalau soal akidah sama istri saya sih. Dijelaskan itu oleh waktu gitu. Kenapa sekarang dia bagus ya? Ya aku lagi butuh-butuhnya dia gitu kan. Jadi hampir semua ruangan di rumah ini nih ada touch daripada Marissa-nya. Kita merasa kita saling butuh. Saya udah milih dia tetap hidup di hati saya ini maksudnya.